Om Swastiastu. Selamat malam, Ibu dosen pengajar mata kuliah Manajemen SDM Internasional dan juga teman-teman kelas S1 lainnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Bayu Julius, NPM 023. Saya berperan sebagai moderator sekaligus penyaji dalam presentasi kali ini. Kemudian berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 1. Dan untuk jurnal yang kami review yakni jurnal yang berjudul Analysis of US Multinational Recruitment Practices in Mexico. Baik, untuk materi pertama saya langsung serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Karen Jessica Aprili dengan nomor NPM 020 akan membahas tentang latar belakang makalah. Makalah ini memeriksa praktik perekrutan dari perusahaan multinasional AS yang beroperasi di Meksiko dan membandingkannya dengan perusahaan lokal Meksiko. Dalam makalah ini, sebuah perusahaan multinasional didefinisikan sebagai sebuah perusahaan dengan investasi langsung yang substansial di negara-negara asing dengan manajemen aktif aset-aset asingnya, menurut Bartlett. Lebih spesifik lagi, makalah ini akan membandingkan frekuensi penggunaan bahasa diskriminatif pada iklan pekerjaan yang ditempatkan di Meksiko oleh MNCs dan perusahaan Meksiko. Untuk tujuan studi ini, bahasa diskriminatif didefinisikan sebagai kehadiran dari setiap kategori bahasa eksklusif dalam iklan pekerjaan yang ilegal di AS. Dua kategori menurut Cole dan Stevens tentang diskriminatifnya itu adalah yang pertama pembuatan usia dan kedua preferensi jenis kelamin. Dan peneliti menambahkan dua kategori lainnya untuk mengetahui efek tersebut. Yang pertama adalah penampilan fisik atau atribut jenis apapun yang tidak dianggap memenuhi syarat pekerja, dan yang kedua adalah status pernikahan calon pekerjaan. Sehingga bahasa diskriminatif akan dilihat dari 4 aspek tersebut. Tujuan makalah ini adalah untuk memeriksa komitmen US MNCs terhadap prinsip rasa tanggung jawab sosial, yaitu non-diskriminasi dalam pekerjaan ditegakkan dalam konteks hukum dan budaya, yang secara signifikan berbeda dengan AS. Ini dicapai dengan menganalisis isi iklan kerja yang ditempatkan oleh US MNCs di perusahaan domestik Meksiko dan Meksiko selama periode 2 bulan. Dan untuk kategori tersebut akan dilihat efeknya. Apakah menentukan sebenarnya perbedaan signifikan dalam frekuensi penggunaan bahasa diskriminasi antara MNCs AS dan penggunaan bahasa diskriminatif dalam perusahaan Meksiko itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi penting yang terkait. Dewasa ini lebih dari 63.000 MNC beroperasi di seluruh dunia menggunakan 90 juta orang dan menyediakan lebih dari 25% produk dunia kotor. Itu termasuk menurut Gabel tahun 2003. Mengingat jumlah dan kekuasaan mereka, entitas perusahaan ini tentu memiliki dampak positif baik secara proses politik, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia. Dan dalam beberapa tahun terakhir, perhatian yang cukup diberikan untuk apakah dampak positif yang MNC lakukan pada kenyataannya lebih besar daripada dampak negatif yang akan mereka timbulkan. Untuk dampak positifnya sendiri, yang diuraikan oleh Gabel adalah pembayaran pendapatan pajak perusahaan kepada pemerintah, penyediaan peluang kerja, yang ketiga pemanfaat inovasi lokal, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi negara tuan rumah. Sebaliknya, MNC sering dikritik dengan keras karena menciptakan kondisi kerja yang mengeksploitasi, gagal menyediakan konsumen dan pelindungan lingkungan yang memadai, ikut campur dalam urusan politik lokal, dan berkontribusi pada kesenjangan pendapatan yang memburuk di negara-negara berkembang. Menurut Gabel, pada tahun 2003, MNC dituduh telah mencemari lingkungan dan menghancurkan habitat alam meskipun pembuangan limbah yang tidak patut dan pelepasan emisi beracun dalam jumlah yang tidak disebutkan. Sesungguhnya, rendahnya kualitas udara dan air di perbatasan AS Meksiko, di mana banyak multinasional maquiladoras telah mendirikan operasi perakitan mereka, akan tampak sebagai contoh dari hal ini.
Para kritikus berpendapat bahwa peraturan yang longgar di lingkungan dan mekanisme pelaksanaan di luar negeri menarik MNC yang pada dasarnya bebas untuk mencemari di luar batas negara mereka. Selain itu, MNC telah dikritik dengan keras karena memperlakukan standar buruh yang sangat rendah. Dan mereka sering disebut sebagai operator pabrik pekerja berupah rendah di keliling dunia, yang pindah-pindah ke negeri-negeri yang bergaji rendah dan lemah secara efektif, dan memungkinkan mereka untuk menekan kondisi kerja yang keras dan merugikan, seperti studi penting yang telah saya sampaikan ini. Dari studi-studi kasus penting yang telah kita bahas ini, MNCs mungkin saja bersedia memilih untuk mengadopsi standar tenaga kerja yang lebih rendah atau lemah hanya karena mungkin untuk melakukannya di luar negeri. Terlepas dari apakah praktek seperti itu merupakan pelanggaran signifikan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang mendasari prinsip-prinsip budaya dari negara asal multinasional. Misalnya akibat ledakan tragis di Bhopal, India pada tahun 1984. Bahkan PBB pada tahun 2005, diskriminasi disebutkan dalam pekerjaan hanyalah salah satu segi dari masalah yang lebih luas dari ketimpangan global yang saat ini terjadi. Telah dinyatakan bahwa dunia dewasa ini sama sekali tidak sederajat. Kesenjangan tidak hanya ada pada pendapatan dan aset, tetapi juga dalam kualitas dan kemudahan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, dari semua dimensi, ketimpangan ketidakmampuan untuk memperoleh pekerjaan dianggap memiliki implikasi yang paling besar karena memperburuk kemiskinan dan ketegangan sosial dan dapat meningkatkan insiden kekerasan sosial dalam rumah tangga. Sehingga dari studi kasus dan studi penting yang terkait, dua masalah sudah jelas. Yang pertama adalah tentang ketimpangan bertahan di kawasan dan tetap menjadi hambatan sosial dan ekonomi yang penting untuk memerangi kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Yang kedua adalah mengamankan pekerjaan bagi semua anggota masyarakat Amerika Latin merupakan tantangan penting bagi wilayah dalam memenuhi tujuan pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan. Dan makalah ini dengan fokusnya pada penggunaan praktek perekrutan yang diskriminatif oleh perusahaan multinasional AS akan memeriksa apakah perusahaan-perusahaan asing memainkan peran positif dalam mengurangi masalah ini atau sebaliknya, apakah mereka memainkan peran negatif dalam memperburuknya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ikoang Bayu Julius, NPM 023 dari kelas S1. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai tinjauan literatur yang ada dalam jurnal ini. Jadi, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa bagaimana masalah ini ditinjau. Yang pertama, jadi dalam jurnal ini masalah ini ditinjau dari literatur etika bisnis, di mana pendekatan teoritis diperiksa dari perspektif tanggung jawab sosial. Hal ini dikemukakan juga oleh Freeman dan Friedman tahun 2004. Kemudian ditinjau dari perspektif keragaman tenaga kerja menurut Egan dan Benedict tahun 2003 dan Kostova tahun 1999, di mana dasar-dasar teoritis menunjukkan bahwa sementara sikap terhadap kesetaraan dalam pekerjaan mungkin berbeda di seluruh dunia, motif etika dan keuangan yang kuat ada dan terlibat dalam keragaman global tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah ini ditinjau dari pengetahuan literatur yang luas tentang manajemen lintas budaya menurut NGO et al. Tahun 1998 serta Rosenwijk dan Noheria tahun 1994, di mana kemajuan teoritis dalam dilema standarisasi global memberikan wawasan bermanfaat mengenai apakah perusahaan multinasional lebih memilih untuk menerapkan praktik rekrutmen yang standar di negara asalnya, ataukah mereka mengadopsi praktik rekrutmen di negara tuan rumah mereka melakukan usaha. Kemudian selanjutnya adalah di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa etika bisnis telah melihat perusahaan tidak hanya dari perspektif hukum, namun juga sebagai lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan, termasuk pemasok, pelanggan, karyawan, masyarakat, dan tentu saja pemegang saham. Hal ini juga dikemukakan oleh Freeman tahun 2004. Kemudian selanjutnya adalah mengenai teori manajemen pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman tahun 2004. Di dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa besarnya ukuran dan lingkungan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan multinasional serta keragaman lingkungan operasi mereka tidak menghasilkan satupun sistem yang dapat diterapkan untuk memandu praktik bisnis sepanjang dimensi etika, sosial maupun lingkungan.
Hal ini dikemukakan oleh UNCTAD tahun 1999. Sehingga berdasarkan keragaman tersebut, di dalam jurnal ini juga disebutkan bagaimana pentingnya strategi perusahaan global untuk menangani keberagaman tersebut, sehingga semua unsur-unsur yang ada dapat mendukung satu sama lain dan bergerak sesuai dengan visi misi perusahaan. Selanjutnya, dalam jurnal ini juga mengemukakan mengenai literatur tentang keberagaman tenaga kerja. Hal ini juga dikemukakan oleh De George tahun 1993, Donaldson tahun 1996, dan Egan dan Benedict tahun 2003, yang juga menunjukkan bahwa kasus yang kuat dibuat untuk mendiskriminasi dalam praktik tenaga kerjaan di tingkat internasional, yang mana pada kenyataannya praktik ini sangat berbeda di seluruh dunia. Kemudian membahas mengenai MNC di dalam jurnal ini, menurut Donaldson, salah satu kemungkinan adalah bahwa MNC bertindak seperti penduduk setempat, seolah-olah tidak ada etika, ada budaya yang lebih baik dan lebih buruk daripada yang lain. Hal ini juga bisa disebut sebagai relativisme budaya atau etika. Hal ini dikemukakan oleh Donaldson tahun 1996. Hal ini juga diselingi yakni teori yang menyatakan bahwa MNC mempraktikkan praktik imperialisme dan juga prinsip-prinsip pemburuan di negara asal mereka. Kemudian sebaliknya, telah diperdebatkan juga bahwa semua MNC mengadopsi moral minimum di luar negeri, hal yang mencakup prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, dan penghormatan HAM atau hak asasi manusia dan penyediaan kesempatan yang sama. Hal ini dikemukakan oleh De George tahun 1993 dan Donaldson tahun 1996. Baik, kemudian selanjutnya dalam jurnal ini membahas mengenai keselarasan di lingkungan bisnis global. Ada beberapa temuan dari para ahli. Yang pertama yakni Brewster tahun 2002 yang menyatakan bahwa manajemen strategi sumber daya manusia internasional dapat meningkatkan bottom line dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua yakni dari Christopher yang berpendapat bahwa kemampuan perusahaan multinasional untuk mentransfer praktik organisasi ke anak perusahaan seperti keragaman kerja itu merupakan sebuah sumber utama keunggulan kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah temuan dari Egan dan Benedict tahun 2003 yang menyatakan bahwa manajemen keragaman secara singkat dapat diartikan sebagai di sini dan untuk tinggal, yang mana hal ini berfokus pada perspektif praktik organisasi terbaik dalam mempromosikan pencapaian dan tujuan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya, jurnal ini juga membahas salah satu perdebatan yang penting mengenai keputusan dari perusahaan multinasional, apakah mereka harus memberlakukan sebuah standar ataukah mereka harus mengikuti kebijakan global, atau mereka harus menyesuaikan dengan lingkungan budaya, hukum, sosial di mana mereka melakukan usaha atau tuan rumah. Kemudian temuan literatur yang relevan dengan perdebatan ini adalah yang pertama yakni ada Rosenweg dan Noheria tahun 1994 dan juga Taylor et al. pada tahun 1996 yang menyarankan dua jenis faktor yang dapat membantu keputusan perusahaan multinasional apakah mereka akan go global ataukah mereka akan go lokal. Faktor ini adalah yang pertama faktor tingkat nasional, yang kedua adalah faktor tingkat kebijakan. Nah, faktor tingkat nasional sendiri itu salah satunya adalah hubungan yang signifikan dan spesifik secara statistik yang dapat ditemukan antara negara asal dan strategi manajemen sumber daya manusia yang dipilih oleh perusahaan. Baik, selanjutnya setelah dijelaskan mengenai tadi pada tingkat nasional, selanjutnya adalah mengenai pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan. Nah, pada tingkat kebijakan ini, contohnya adalah kebijakan sumber daya manusia yang secara umum lebih mencerminkan adaptasi lokal daripada standarisasi global. Hal ini mengingat seberapa kuatnya pengaruh atas peraturan dan norma lokal yang ada di bidang fungsional. Hal ini dikemukakan oleh Rosenweg dan Noheria tahun 1990. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya review ini adalah untuk mencari tahu seberapa banyak diskriminasi yang terjadi dalam lingkungan multinasional di berbagai belahan dunia. Yang mana sampai saat ini belum ada penelitian yang meneliti mengenai fenomena penggunaan bahasa diskriminatif dalam iklan lowongan kerja yang dipasang oleh perusahaan multinasional di luar Asia. Selain itu juga belum ada penelitian meneliti fenomena ini dalam lingkungan hukum. Kemudian tujuan utama dari penelitian ini yang ada di dalam jurnal yang saya review ini adalah untuk menentukan apakah perusahaan MNC AS yang beroperasi di Meksiko ini mendapatkan praktek rekrutmen yang lebih mirip dengan standar mereka di AS, ataupun juga jika mereka menyesuaikan kebijakan mereka untuk mencerminkan lingkungan hukum dan budaya lokal mereka di Meksiko.
Nah, untuk mengetahui hal tersebut, studi ini menggunakan pendekatan analisis konten dan iklan lowongan kerja yang aktual untuk posisi berbeda yang diterapkan dalam 20 perusahaan multinasional AS yang sama dalam iklan baris di AS dan Meksiko untuk mengungkap praktik rekrutmen aktual perusahaan multinasional di luar negeri. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti isu kontroversial apakah perusahaan multinasional AS lebih positif atau negatif terkait dengan isu diskriminasi melalui pemeriksaan yang cermat terhadap iklan sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ika Dayuda Wandiana, MPM 156. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Operasi multinasional di US akan memiliki frekuensi yang lebih rendah untuk tanah diskriminasi pembedaan dalam kategori usia, jenis kelamin, dan status perkawinan sebagai perusahaan Meksiko. Mengingat pengaruh perusahaan multinasional US yang memiliki kerangka hukum dan budaya sendiri di negara asal mereka, perusahaan multinasional US akan lebih kecil kemungkinan untuk diskriminasi dalam iklan pekerjaan dibandingkan dengan departemen mereka di Meksiko. Misalnya, lingkungan hukum negara asal sebuah perusahaan telah terbukti secara empiris berdampak pada apakah sebuah perusahaan multinasional memilih untuk menggunakan bahasa diskriminatif dalam iklan kerja atau tidak. Lawler 1996 mempelajari penggunaan iklan pekerjaan yang diskriminatif mengenai jenis kelamin di Thailand. Multinasional US yang beroperasi di Thailand lebih kecil kemungkinan untuk menggunakan iklan pekerjaan diskriminatif dari perusahaan multinasional Jepang dan perusahaan-perusahaan Thailand lokal. Pada saat penelitian, tidak ada hukum yang ada di Thailand yang menuntut peluang kerja yang sama meskipun ada beberapa undang-undang anti-diskriminalisasi. Hukum itu dianggap lemah dan umumnya tidak ditegakkan atau Cox 1987. Kontrasnya di US, undang-undang anti-diskriminasi dalam bidang pekerjaan telah diatur selama lebih dari 4 dekade dan diberlakukan dengan penuh semangat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputudia Anglioni, MPM 010, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan mengenai lingkungan negara asal perusahaan memang mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan diskriminasi atau tidak dalam iklan lowongan kerja, di mana pengaruh kerangka hukum negara asal mungkin terbukti mempengaruhi dalam keputusan perekrutan mereka. Seperti yang pertama, yaitu di lingkungan hukum AS dan Meksiko sangat berbeda dalam praktiknya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa diskriminasi terang-terangan lebih jarang terjadi di AS daripada di Meksiko. Karena AS sendiri memiliki 4 undang-undang federal utama yang mengatur kesejahteraan kesempatan dalam pekerjaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, yang kedua yaitu Undang-Undang Upah tahun 1963, yang ketiga yaitu Undang-Undang Diskriminasi Usia tahun 1967, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Rehabilitas tahun 1973. Dan yang kedua yaitu di AS Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat luas ditegakkan dengan kuat. Sebagai contoh, undang-undang yang tertuang dalam menjamin hak-hak karyawan untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, usia, dan kecamatan. Dan yang ketiga yaitu hukum Meksiko juga memiliki sejarah legislatif yang melarang praktik-praktik ketenagakerjaan yang diskriminatif, meskipun bukti-bukti menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak ditegakkan dengan sungguh-sungguh pada kenyataannya. Sebagai contoh, pasal 4 Konstitusi Meksiko tahun 1917 dan pasal 3 serta pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan Federal Meksiko tahun 1931 melarang diskriminasi dalam pekerjaan.
Bahkan pada tahun 2003, prinsip-prinsip kesejahteraan dalam ketenagakerjaan yang telah dikodifikasikan dalam hukum Meksiko hampir seabad yang lalu dibuat lebih eksplisit ketika Kongres Meksiko mengesahkan Undang-Undang Federal untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lugede Eka Mirayanti, NPM 158. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai budaya. Pekerjaan Hofstede 1980 tentang nilai-nilai budaya menghasilkan data lebih dari 40 negara dan 116.000 karyawan di IBM dari tahun 1967 hingga 1971. Awalnya, ia mengusulkan 4 dimensi budaya utama, yaitu maskulinitas atau feminitas, yang kedua jarak kekuasaan, yang ketiga penghindaran ketidakpastian, dan yang keempat individualisme atau kolektivisme. Keempat variabel budaya ini membedakan budaya satu sama lain, dan dalam contoh AS dan Meksiko mengungkapkan perbedaan penting yang mungkin menjelaskan kecenderungan dua budaya untuk melakukan diskriminasi. Misalnya yaitu budaya yang tinggi dalam maskulinitas sangat mementingkan perolehan materi, ketegasan, dan peran seks yang dibedakan dengan jelas. Dalam hal ini, baik Amerika Serikat maupun Meksiko memiliki budaya maskulin, meskipun Meksiko memiliki peringkat yang lebih tinggi dalam dimensi ini. Yang kedua variabel budaya, yaitu jarak kekuasaan, berkaitan dengan bagaimana budaya mengelola ketidaksetaraan di antara orang-orang. Yang selanjutnya yaitu variabel budaya penghindaran ketidakpastian, di mana telah menyarankan bahwa variabel ini dapat melanggengkan sikap diskriminatif karena negara-negara yang menghindari risiko dapat lebih lambat menerapkan perubahan yang ditujukan untuk mengurangi atau menerapkan diskriminasi. Yang keempat yaitu variabel individualisme atau kolektivisme, yang diartikan bahwa masyarakat kolektivis seperti Meksiko lebih dicarikan oleh dukungan keluarga, keharmonisan kelompok, dan perlindungan nilai-nilai umum anggota. Sebaliknya, masyarakat individualistik seperti AS lebih mementingkan kebebasan individu dan kebutuhan individu mereka. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Niluarinda Mortini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis data dan hasil pembahasan. Baik, yang pertama ada metode analisis data. Jadi, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode kualitatif. Nah, tujuan dari desain penelitian ini adalah untuk menilai kemerdekaan antara satu independen variabel kategoris, yaitu negara asal perusahaan, dan variabel kategoris yang bergantung jumlahnya. Contoh, di mana sebuah perusahaan menggunakan diskriminatif bahasa di iklan pekerjaan. Bahasa diskriminatif didefinisikan sebagai kehadiran berbagai kategori bahasa iklan. Nah, dua kategori yang didefinisikan oleh Cole dan Stephen pada tahun 1989 yaitu pembatasan usia dan preferred gender atau jenis kelamin. Nah, untuk kategori ini penulis menambahkan dua kategori, yaitu penampilan fisik atau atribut dan status perkawinan calon pekerja. Baik, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 700 iklan dari 15 perusahaan yang ada di US dan 956 perusahaan yang ada di Meksiko. Lalu menggunakan sampel 300 iklan dari perusahaan US dan 300 iklan dari perusahaan Meksiko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama ada rater kehandalan. 4 kategori diskriminasi yang berbeda adalah usia, gender, penampilan, dan status pernikahan. Semua nilai keandalan dianggap dapat diterima dekat atau di atas tingkat 80% yang ditetapkan oleh Kasajiran pada tahun 1977 dan Nullally pada tahun 1978. Baik, selanjutnya ada tes hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa US multinasional akan menggunakan bahasa yang diskriminatif dalam iklan pekerjaan kurang dari perusahaan Meksiko. Nah,
Frekuensi yang dihasilkan mendukung hipotesis ini. Hasilnya menunjukkan bahwa 18,7% dari iklan US didiskriminasi berdasarkan usia perbandingan dengan 70% dari iklan Meksiko. Iklan diskriminasi gender pada 10,7% kasus dibandingkan dengan 30% kasus dari iklan Meksiko. Mengenai penampilan, iklan di US mendiskriminasi 5,7% dari waktu dibandingkan dengan 17,7% dari waktu dalam iklan Meksiko. Selain itu, hanya 1% dari perusahaan US didiskriminasi berdasarkan status perkawinan masuk perbandingan untuk 8,3% iklan Meksiko. 4C-square berbeda analisis menghasilkan hasil berikut. Penggunaan bahasa yang diskriminatif oleh perusahaan Amerika Serikat dan Meksiko berbeda untuk 3 kategori diskriminasi, yaitu pada kategori usia X2 sama dengan 14,07, HLM sama dengan 0,698. Untuk gender X2 sama dengan 0,426, P sama dengan 0,514. Dan yang terakhir ada status perkawinan, X2-nya sama dengan 0,275 dan HLM 0,600. Dari ketiga contoh ini tidak ada bukti yang harus ditolak hipotesis nol. Dengan demikian, tampaknya ada perbedaan statistik yang signifikan dan frekuensi penggunaan diskriminasi oleh US dan perusahaan Meksiko di Meksiko. Nah, dalam kasus penampilan fisik, X2 sama dengan 0,275 dan P sama dengan 0,05. Nilai pentingnya sama dengan P nilai 0,05. Dengan demikian, setidaknya ada beberapa bukti menyarankan bahwa kita mungkin menolak hipotesis nol meskipun ringan dalam kategori diskriminasi. Baik, selanjutnya ada keterbatasan. Salah satu keterbatasan dari penelitian ini adalah penggunaan metode non-probabilitas dalam membangun sampelnya. Dalam melakukannya, temuan tidak akan generalizable kepada seluruh penduduk, apakah mereka menjadi perusahaan US atau Meksiko. Pembatasan lain berkaitan dengan pemilihan perusahaan yang akan disertakan di ruang kerja. Nah, situs-situs web menunjukkan bahwa mereka berisi sejumlah iklan dari perusahaan perekrutan yang tidak cenderung untuk menentukan nama atau jenis industri mereka. Jadi, terpaksa iklan ini harus dikecualikan dari analisis. Demikian pula, banyak perusahaan yang melakukan recruit hampir tidak melakukannya untuk posisi administrasi berpangkat rendah, di mana calon pekerja individual lebih kecil kemungkinan untuk memiliki akses ke internet atau dengan internet para calon kurang terbiasa menggunakan dalam profesi mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anak Gungini Sondewi, NPM 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi dan kesimpulan dalam jurnal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penggunaan bahasa diskriminatif dalam iklan pekerjaan yang dipasang oleh perusahaan MNC AS dari perusahaan Meksiko yang beroperasi di Meksiko. Hasil yang diperoleh dari analisis isi iklan lowongan kerja menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara sistematik antara kejadian bahasa diskriminatif dalam iklan lowongan kerja yang ditempatkan oleh negara asal negara yang berbeda. Seperti yang diharapkan, perusahaan multinasional AS ditemukan menggunakan bahasa diskriminatif lebih sedikit daripada perusahaan Meksiko. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh konteks hukum dan budaya negara asal perusahaan terdapat tercermin dalam pilihannya untuk melakukan diskriminasi atau tidak saat memainkan iklan ketenaga kerjaan di luar negeri. Pengaruh ini mungkin terbukti lebih besar daripada lingkungan hukum dan budaya di mana MNC beroperasi. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang termasuk dalam penelitian ini mungkin sebenarnya memainkan peran positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Meksiko dengan mempraktekkan rekrutmen non-diskriminatif di lingkungan.
di mana praktek rekrutmen semacam itu belum dilakukan menjadi hal yang biasa. Signifikansi penelitian ini ada 3. Yang pertama, ini menghasilkan data praktik etika aktual perusahaan multinasional AS di luar negeri, bukan dari apa yang diinginkan praktikan oleh perusahaan multinasional AS. Yang kedua, sifat kompetitif dari penelitian ini dapat menghasilkan wawasan penting ke dalam bidang praktik manajemen lintas budaya, dengan langsung membandingkan iklan perusahaan multinasional AS di Meksiko dengan perusahaan Meksiko. Kesimpulan penting dapat dibuat tentang peran lingkungan hukum dan budaya negara asal dalam mempengaruhi praktek perekrutan. Ketiga, hingga saat ini tidak ada penelitian yang menganalisis praktik rekrutmen aktual perusahaan multinasional AS di lingkungan hukum negara berkembang yang secara jelas melarang diskriminasi dalam pekerjaan. Dengan demikian, kasus Meksiko menarik karena terjadinya bahasa diskriminatif dalam iklan pekerjaan yang ditempatkan oleh perusahaan multinasional AS akan mendapatkan pelanggaran undang-undang perburuhan Meksiko. Meskipun hal ini tampak tidak terjadi di sebagian besar iklan, untuk benar-benar menegakkan standar etika tentang non-diskriminasi dalam pekerjaan, bahasa yang diskriminatif harus sama sekali tidak ada dalam iklan pekerjaan. Dari review jurnal tersebut dapat kita pastikan bahwa jurnal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah topik yang dibawakan cukup penting bagi keberlangsungan rekrutmen pegawai dan untuk mengetahui tingkat diskriminasi dalam rekrutmen di MNCs ataupun perusahaan di Meksiko. Dan tentu itu menjadi info bagi masyarakat sekitar. Namun, jurnal tersebut juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu lingkup potensial pengaruh makalah yang terbatas karena tidak semua perusahaan menggunakan internet. Yang kedua, kurang spesifikasi nama dan tipe perusahaan dalam iklan perekrutan firma. Yang ketiga, tidak dapat mempengaruhi seluruh penduduk di Meksiko itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memberikan saran, yaitu sebaiknya dalam melakukan penelitian tidak hanya dapat dilihat dari pentingnya topik yang dibawakan, namun juga akses pengaruh dari penelitian tersebut dan sumber materi yang jelas spesifikasinya agar lebih spesifik dan lebih jelas dalam pengkelompokannya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih. Om Santi 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 Om.